Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras. Masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang terus memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Mantap is the best. Yes. Hari ini kita bahas apa? Wah, gibah aja yang ada di media lokal ya. Baru aja kayak Sam mau gibahin dua cece itu ya, yang katanya sih kalau misalkan lagi sholat temannya itu suka marah-marah. Kamu tuh ya nggak boleh kayak gitu, kita orang Islam kok temannya sholat dimarahin ya kan, katanya ganggu tidur lah. Ada nggak sih teman kayak gitu? Ada ini, tapi kayak Sam nggak bahas itu ya kan, karena nanti dulu gibahinnya. Ini ada kemenangan nih pekerja migran, ini keren. Ini bisa dicontoh ya cuy ya. Kadang kita itu untuk mengkasuskan majikan itu karena prosesnya yang panjang dan lama ya cuy ya. Itu yang membuat kita sebenarnya empet gitu kan. Ya udahlah, daripada ruwet, daripada prosesnya lama gitu kan. Ya udah, mendingan kita close aja lah. Toh juga kita belum diapa-apain. Nah ini nih, kadang ya kita yang malas untuk mengkasuskan majikan gitu kan, memilih untuk menerima aja apa yang dilakukan majikan ke kita, walaupun itu kita dileceh ya. Ini Mbak S ini bisa menjadikan titik tolak ukur bahwa wanita itu dihargai kok, apalagi di Hong Kong gitu kan. Ya kan, ini kayak Tisam baru baca artikelnya ya, ini menurut Kaisam good banget sih mbaknya ya. Padahal bekerja baru 17 hari, tapi dia mampu memenangkan persidangan atas dugaan terberat majikannya ini melakukan peleceh kepada si pekerja migran ini. Sehingga hakim memutuskan majikannya melakukan pelanggaran berat dan wajib membayar 180.000 Hong Kong dolar kepada Mbak S. Siapapun Mbak S di luar sana, terima kasih atas kisahnya, atas perjuangannya selama ini, menjadikan motivasi untuk kita bahwa kita wanita jangan takut untuk kehilangan pekerjaan. Kalau kita terpojok di suatu kasus ya, dimana itu membuat harga diri kita murah sekali di hadapan majikan, kita boleh melakukan hal ini dengan cara pintar menyimpan bukti. Kalau kita adanya ancaman, adanya peleceh ya kan, dengan bukti penunjang video, chat-chatan majikan, terus sikap majikan yang seperti itu ya kan, jangan sampai terjadi dulu untuk mengkasuskan. Nah ini kejadiannya belum terjadi tapi bisa menang ya. Pinter nih mbaknya nih, Masya Allah ya, salut. Ini kejadiannya di 2022 cuy, kejadiannya di 2022 dan baru menang di tahun ini. Berapa tahun untuk menempuh kasus ini ya kan. Tapi kan misalnya kalau misalkan kayak gini kan Kaisa memang prosesnya panjang. Iya memang panjang. Maka dari itu, kalau misalkan memang mau mengkasuskan, kalau misalkan kita masih pengen bekerja di sini berarti hold dulu kasusnya, kita cari majikan dulu, turun visa, kita kerja di rumah majikan baru kita naikkan kasus di majikan sebelumnya. Jadi kita nggak buang-buang waktu gitu kan, kita bekerja di rumah baru sambil menjalani kasus kita gitu kan, boleh ya kan. Kalaupun kamu juga belum dikasih hak-hak kamu ya, ditermini tiba-tiba diantarkan ke bandara, terus kamu pulang, terus kamu proses lagi, apakah bisa Kaisam saya menuntut hak saya sebelumnya di majikan itu? Bisa, naik labor aja. Saya waktu itu diterminit asal dengan kontrak kerja dan saya belum mendapatkan hak-haknya, itu labor pasti akan memintakan hak kamu, termasuknya Kaisam nggak terlalu tahu banyak ya tentang kasusnya Mbak S ya, cuma kayak bisa baca artikelnya. Jadi ya kemungkinan Mbak S ini menunggu kasusnya di Hong Kong dengan bekerja dengan rumah majikan baru, atau memang kasusnya diwakilkan oleh organisasi, itu sebenarnya bisa cuy. Jadi si Mbak S ini terjadinya di 2022 di bulan April. Jadi dia ini bekerja di rumah majikan ini cuma 17 hari aja ya kan. Majikannya ini nggak menikah cuy, 63 tahun ya, udah apak-apak tapi dia tidak menikah. Mungkin dia ini melihat si Mbak S ini geloranya mengembang gitu, jangan kayaknya saya pengen punya anak deh dari wanita itu kan, tapi tanpa dengan prosedural menikah, pendekatan gitu kan. Nah kayak saya juga nggak tahu si Mbak S ini hanya menjaga untuk pembersihan rumah aja di situ, atau dia jaga si bapaknya si Singsang ini, tapi tidak dijelaskan ya. Cuma di sini tentang aktivitas apa yang dilakukan majikannya aja sih. Jadi 17 hari aja si Mbak S ini bertahan di rumah majikan ini. Ini dimulai konfliknya saat si majikannya ya, si Singsangnya ini yang umur 63 tahun ini memindahkan tempatnya si Mbak S ini ke tempat lain gitu cuy, yang lebih berdekatan dengan dirinya. Nah di situ si Singsangnya ini menyatakan bahwa dia ini pengen punya anak dari si Mbak S ini. Ini juga udah salah nih ya, udah salah kan, udah melakukan peleceh ya, nggak boleh kayak gitu kan. Dia tuh pengen berhubungan seperti 18 plus ya sama si Mbak S ini. Cuma Mbak S ini menolak cuy.
jelaslah menolak. Ya mungkin Mbak S punya suami atau gimana gitu kan. Cuma si Singsangnya ini terus ngepush nih. Tidak berhenti seperti itu aja. Sudah diingatkan sama Mbak S, tapi tetap makin berlanjut cuy. Si majikannya ini pengen punya anak dari si Mbak S ini. Akhirnya mungkin Mbak S juga udah pinter ya. Jadi wah, saya harus menyiapkan nih bukti-buktinya ya. Nah, ternyata terekam cuy. Di situ si majikannya ini setelah keluar dari kamar mandi, dia mengendus rambutnya dengan penuh gelora gitu cuy. Ya kayak sange lah gitu cuy. Terus dia ngomong kayak gitu, kalau misalkan saya pengen berhubungan lah sama kamu, saya pengen punya anak dari kamu. Kalau kamu menolak, saya akan kembalikan kamu ke Indonesia. Ini kan sudah intimidasi ya, nggak boleh tuh majikan kayak gitu ya. Selepas ini 18 plus atau ancaman-ancaman yang lain, sebenarnya tindakan majikan ini tuh tidak boleh. Karena ini tuh termasuknya penciptaan lingkungan kerja yang tidak nyaman oleh majikan itu sendiri. Itu pelanggaran berat cuy, ya kan. Akhirnya si Mbak S ini nggak kuat cuy, dia keluar nih dari rumah majikan itu dan melaporkan ke polisi. Nah ingat ya, saat kita keluar dari rumah majikan, kalau kita tidak mau dituntut 1 bulan gaji, mengancam nyawa, atau kita mendapatkan tindakan seperti ini, kita tuh sebenarnya bisa meninggalkan rumah majikan tanpa membayar majikan itu sendiri. Kalau kita ngomong sama agensi tanpa bukti yang konkret, itu pasti akan ditolak sama agen. Ya udahlah, bertahan aja, karena agen tidak tahu keadaan kita di rumah majikan tersebut cuy. Nah yang dilakukan Mbak S ini pinter sekali. Dia mendatangi kantor polisi, walaupun pada saat itu polisi itu menolak karena tidak cukup bukti untuk melaporkan si majikannya ini cuy. Nah tapi dia ini datang mungkin ya ke salah satu organisasi, pastinya ini dibantu salah satu organisasi ya. Nggak tahu nih organisasi mana, cuma Kaisam ucapkan terima kasih atas pendampingannya. Menjadikan si pekerja migran ini memiliki support yang lebih gitu kan. Udah naikin aja, karena bukti yang ditunjukkan sama Mbak S, wah ini bisa nih kita kasuskan. Dan termasuknya Mbak S juga tipikal orang yang saya pengen kasuskan ini. Ya dong, walaupun seperti itu aja, belum terjadinya adanya pertemuan gua dan pentol, ya kan? Ini tuh bisa menjadikan peleceh ya untuk kita. Kita nih wanita, walaupun kita domestic helper, yuk kita punya harga loh, ya kan? Nah, di sini cuy, poinnya Mbak S ini punya bukti suara majikan. Kalau misalkan kenapa nggak bisa katanya, domestic helper juga boleh kok melakukan tindakan seperti itu katanya. Sampai kayak Sam bingung ngomongnya ya. Nah terus majikannya ini mengakui di depan hakim kalau itu memang suaranya, tapi kejadiannya tidak seperti itu. Tapi hakim juga tidak bodoh ya kan. Dengan penciptaan lingkungan kerja yang tidak bersahabat untuk si pekerja migran ini sendiri, itu hakim memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan majikan ini sudah termasuknya pelanggaran yang berat cuy. Walaupun belum terjadinya hubungan seperti itu. Sehingga hakim memutuskan untuk memenangkan kasusnya si Mbak S. Dengan si majikan ini harus membayar ganti rugi ya kan, atas trauma tindakan dia ya kan. Terus juga membuat ini kehilangan pekerjaannya senilai 180.000 Hong Kong dolar. Gila kan, keren ya, keren. 360 juta ya dapatnya, menangnya ya, Masya Allah. Ini bisa patut dicontoh ya cuy ya. Jadi pelecehan seperti ini itu tuh bukan hanya terjadi dulu baru dilaporkan. Untuk tindakan kita diancam, terus juga kita juga kita bekerja dengan lingkungan yang seperti ini ya kan, itu pun bisa dikasuskan ternyata, dan ini menang nih ya kan. Nah ini patut dicontoh buat kalian yang mungkin terjadi seperti ini dengan majikan, intimidasi atau diancam-ancam, nanti saya akan keluarkan kamu pulang kalau kamu nggak nurut. Itu kan termasuknya intimidasi. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menuntut majikan kalau kita memang benar-benar ada di suatu pekerjaan yang benar-benar tidak nyaman. Nah ini ya, jadi kasusnya si Mbak S ini belum terjadi tindakan seperti itu, tapi Mbak S ini sudah punya sikap dan sudah pintar lah menurut Kayati Sam ini ya kan, udah mengumpulkan bukti, dia mampu keluar, terus tempat yang dia datangi itu polisi benar yang dia tuju gitu kan. Akhirnya bukti-bukti ini yang menghantarkan si pekerja migran ini menjadikan perempuan yang si pekerja migran ini penuh martabat. Iya nggak sih? Keren menurut Kaisam. Salut. Semoga ini bisa dicontoh untuk kita ya ke depannya, dan semoga tidak ada majikan-majikan yang menjadi hansaplo ya. Kita kerja di sini ya kerja gitu kan. Kita lebih berharga, digaji 5.000 walaupun kita ngosek WC gitu kan. Kalau kayak gini ya maaf-maaf gitu. Benih yang kita ciptakan ya harusnya
dengan orang yang benar-benar kita pilih sendiri. Bukan asal kita hanya domestic helper jadi enak banget untuk saya mau punya anak dari kamu. Siapa ya kan? Sedangkan kita punya agama di mana saat kita melakukan hubungan seperti itu ya kita harus menikah dulu secara Islam ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu ya cuy ya. Bye bye.